Oke, selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi masih seperti minggu lalu, yaitu kita akan menentukan penyelesaian dari PD linier suku yang memuat suku non homogen, tetapi bentuknya masih memuat koefisien tak tentu. Kalau yang kemarin kita menggunakan metode variasi parameter, sekarang kita akan menggunakan yang namanya koefisien tak tentu atau lebih dikenal sebagai undetermined coefficient, disingkat sebagai UC. Nah, seperti apa? Kita akan langsung melihat ke soalnya, tetapi lebih baik kalau kalian membaca dulu buku ROS 4.3. Nah, di sini Ibu hanya akan membahas praktisnya seperti apa. Misalnya, kita mempunyai dua persamaan diferensial berikut, A dan B. Ordernya berapa? Dua ya, order 2. Coba kita perhatikan, suku homogennya sama, baik A maupun B. Yang berbeda, suku non homogennya. Nah, karena suku homogennya sama, pertama kali kita menentukan YC-nya dulu. Maka dibentuk persamaan karakteristiknya apa itu? M kuadrat min 2M min 3 sama dengan 0. Nah, dari sini ternyata diperoleh M-nya sama dengan 3 atau M-nya sama dengan negatif 1. Sehingga YC-nya C1 E pangkat 3X ditambah C2 E pangkat negatif X. Itu YC-nya. Jadi fungsi yang pertama E pangkat 3X, yang kedua E pangkat negatif X. Nah, sekarang kita akan menentukan YP-nya. Karena kita menggunakan metode UC, berarti kita nanti akan menentukan YP dari bentuk suku non homogennya. Kita akan menentukan fungsi UC-nya yang kita misalkan atau yang kita misalkan YP-nya tanpa memperhatikan koefisien fungsinya apa. Oke, E pangkat 4X ya. Coba kalau kita mempunyai fungsi E pangkat 4X, turunannya apa? Turunannya nanti akan fungsinya tetap E pangkat 4X, diturunkan lagi E pangkat 4X. Jadi kita misalkan YP-nya fungsinya E pangkat X dengan koefisien A. Nah, namanya UC, undetermined coefficient, koefisiennya belum diketahui, maka tugas kita adalah menentukan koefisiennya ini berapa sehingga diperoleh YP secara lengkap. Oke, kita misalkan YP-nya A kali E pangkat 4X ya. Turunan pertamanya 4A E pangkat 4X, ini turunan keduanya ini. Selanjutnya kita substitusikan ke soal, yaitu persamaan diferensial yang A. Sehingga ini hasilnya, turunan keduanya dikurangi 2 kali turunan pertama, dikurangi 3Y sama dengan 2 kali E pangkat 4X. Nah, di ruas kiri kita hitung ternyata tinggal 5A E pangkat 4X sama dengan 2E pangkat 4X. Bisa kita kanselasi dibagi E pangkat 4X kedua ruas, sehingga diperoleh A sama dengan 2/5. Dari sini, YP sama dengan 2/5 E pangkat 4X. Sehingga Y-nya itu merupakan YC tambah YP. Jadi Y sama dengan ini YC tadi. C1 E pangkat 3X plus C2 E pangkat negatif X plus 2/5 E pangkat 4X. Ini merupakan YP. Jadi solusi dari PD yang A sudah ketemu ini. Bagaimana, mudah? Kurang lebihnya seperti itu. Oke, sekarang kita bandingkan yang B. Oke, di sini kita perhatikan suku non homogennya. Fungsinya apa? E pangkat 3X. E pangkat 3X ini termuat di dalam YC, ya kan? Lalu bagaimana YP-nya? Mempengaruhi tidak kalau kita memisalkan fungsinya YP-nya E pangkat 3X karena suku non homogennya E pangkat 3X? Kita misalkan ya. Ternyata ketika kita memisalkan
YP-nya sama dengan A E pangkat 3X. Kemudian kita cari turunan pertama dan keduanya. Dan disubstitusi ke PD, ternyata diperoleh 0A E pangkat 3X sama dengan 2E pangkat 3X. Dan A tidak terdefinisi. Sehingga perlu dicek dulu. Ketika suku non-homogennya, fungsi di suku non-homogen termuat, ini ya, seperti yang B, E pangkat 3X termuat di di solusi homogen, PD homogen, berarti tidak bisa kita memisalkan YP dengan langsung melihat suku non-homogen. Ini kan sama fungsinya. E pangkat 3X. Kalau begitu bagaimana? Maka ini di YP, maaf, ini bukan YC ya, tapi YP. Maka di YP dikalikan dengan X pangkat terkecil sehingga nanti fungsi YP yang kita misalkan itu bebas linear dengan YC. Artinya fungsinya tidak sama atau tidak termuat di YC. Berarti kita kalikan dengan X pangkat terkecil. X pangkat terkecilnya berapa? 1. Kita cek ketika fungsinya X pangkat 3X, apakah fungsi ini merupakan atau termuat di YC? Ternyata tidak. Berarti aman. Kita misalkan YP-nya sebagai fungsi X E pangkat 3X hingga dikalikan koefisien dengan A yang akan kita cari. Oke, ini YP-nya jadi A kali X kali E pangkat 3X. Kemudian kita cari turunan pertamanya dan turunan keduanya. Bisa kalian tentukan sendiri dan kalian cek ya turunannya. Setelah itu, turunan pertama dan kedua maupun Y-nya kita substitusikan ke soal, yaitu PD yang B tadi. Ini Y double aksen P dikurangi, ini tanda kurungnya di sini ya. Dikurangi 2 kali Y aksen P dikurangi 3Y. Maka ada yang bisa kita coret. Ini kan sama, 9 dikurangi 6 dikurangi 3 kan habis. Jadi yang ruas kiri tinggal 4A dikali E pangkat 3X sama dengan 2E pangkat 3X. Maka A-nya diperoleh sama dengan setengah. Sehingga YP-nya sama dengan setengah X E pangkat 3X. Sehingga solusi akhirnya Y merupakan YC tambah YP. Jadi ini Y sama dengan C1 E pangkat 3X plus C2 E pangkat negatif X sama dengan yang A tambah YP-nya tadi setengah X kali E pangkat 3X. Jadi seperti itu garis besarnya. Untuk menentukan menentukan YP dengan melihat suku non homogennya, sehingga kita menentukan fungsi UC-nya dulu. Dari sini yang bisa kita simpulkan adalah hati-hati dalam menentukan fungsi UC atau memisalkan YP-nya. YP harus tidak termuat sebagai YC. Jadi YP dan YC harus bebas linear. Fungsinya tidak boleh sama. Kalau sama, maka harus kita kalikan dengan X pangkat terkecil, sehingga ketika kita sudah mengalikan, UC-nya atau YP yang kita misalkan tidak termuat di YC. Gitu. Kemudian cara yang lain untuk menentukan YP itu merupakan apa? YP itu dibentuk dari suku non-homogen dan turunan-turunannya.
Ini fungsinya tunggal, hanya satu komponen, baik A maupun B. Karena suku non homogennya, misalkan yang A, suku non homogennya kan fungsinya E pangkat 4X, diturunkan tetap E pangkat 4X. Maka hanya memuat satu fungsi. Coba kalau di sini Ibu ganti misalnya sama dengan 2X E pangkat 4X. Ini suku non homogennya. Maka dari sini YP-nya, pemisalannya, fungsinya ada dua. Fungsinya tetap ini dan turunannya. Jadi bisa merupakan E, lengkap ya fungsi itu sendiri, E X kali E pangkat 4X. Kemudian ditambah dengan turunannya E pangkat 4X. Oke. Jadi nanti di sini YP-nya menjadi A X E pangkat 4X tambah B E pangkat 4X. Gitu. Dari sini kok bisa? Sebenarnya untuk memudahkan kalian bisa melihat dalam tabel yang ada di buku Sepleros. Coba kita perhatikan ya tabel ini. UC fungsi atau fungsi non homogennya. Ketika UC fungsi atau fungsi di suku non homogen itu X pangkat N, maka nanti himpunan fungsi YP-nya nanti X pangkat N ditambah XN-1 tambah ini. Himpunan itu begini. Kenapa himpunan? Karena dari UC fungsi itu nanti memuat YP-nya terdiri dari kombinasi beberapa fungsi dan turunannya. Misalnya kalau yang ini tadi, UC fungsinya yaitu diperoleh dari suku non homogennya itu kan X kali E pangkat 4X. Maka UC setnya itu fungsi itu sendiri. Ini. Dan turunannya. Turunan dari X kali E pangkat 4X terhadap X apa? Turunannya ada E pangkat 4X. Berarti fungsi ini. Atau ketika ini diturunkan X kali E pangkat 4X. Sama kan dengan ini. Berarti kalau fungsi ini, UC-nya adalah X kali E pangkat 4X, maka himpunan UC-nya fungsi itu sendiri dan turunannya. Begitu. Jadi nanti hubungan antara UC set ini nanti, kalau UC setnya ada 2, berarti tinggal dijumlah-jumlahkan begitu. Oke, sekarang kita ke penjelasan tabel lagi. Kalau UC fungsi atau fungsi di suku non homogennya E pangkat AX, maka hanya ada satu seperti yang contoh ataupun B. Kalau sin, bentuknya sin ataupun cos, turunannya sin apa cos, berarti memuat dua fungsi. Sin, fungsi itu sendiri dan turunannya. Atau kalau cos berarti cos dan turunannya itu sin. Ketika UC fungsinya X pangkat N dikali E pangkat AX, maka himpunan UC-nya fungsi itu sendiri dan turunan-turunan fungsinya dan seterusnya. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu menghafal. Ini diperoleh dengan cara menurunkan fungsi dari UC fungsi itu diturunkan, kemudian dari masing-masing himpunan ini tinggal dijumlahkan. Begitu. Oke, bisa kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ke contoh yang rumit gitu ya. Kalau tadi kita sudah ke contoh yang sederhana dulu. Misalnya kita punya PD seperti ini. PD order berapa ini? Order 4 ya. D pangkat 4Y per DX pangkat 4 plus D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan ini. Oke, coba sekarang kita cermati dulu soalnya. Suku homogennya
order pangkat 4. Persamaan karakteristiknya M pangkat 4 plus M kuadrat sama dengan 0. Pangkat 4 berarti nanti ada berapa fungsi? Ada 4 kombinasi linear fungsi. Nah, ternyata hasilnya M kuadrat keluarkan dikali M kuadrat plus 1 sama dengan 0. Maka M pertama kedua sama dengan 0, berarti ini memuat akar berulang. Kemudian ketiga dari 4 sama dengan plus minus I. Maka YC-nya ini dia. C1 plus C2X kali E pangkat 0X. Tambah C3 sin X plus C4 cos X. Sehingga YC-nya sama dengan C1 plus C2X ditambah C3 sin X ditambah C4 cos X. Ini diperoleh dari suku homogen yang ada di ruas kiri. Jadi kita sambil mengingat-ingat bagaimana menentukan YC. Oke, sekarang kita beranjak ke suku non-homogen. Nah, kita lihat ini nanti akan menentukan fungsi UC-nya. Ada berapa fungsi UC di sini? Ada 3. Fungsi pertama adalah X kuadrat. Fungsi kedua sin X, fungsi ketiga cos X. Ingat, tidak kita perhatikan koefisiennya, tidak kita perhatikan. Jadi fungsinya memuat, UC fungsi memuat 3 fungsi. Jadi fungsi yang pertama nanti akan membentuk himpunan UC-nya. Fungsi pertama kan X pangkat X kuadrat ya. Maka himpunan dari UC-nya, fungsi itu sendiri dan turunan-turunannya. Jadi X kuadrat, X, dan 1. Kemudian fungsi kedua, sin X. Maka himpunan dari UC-nya, sin X ataupun turunannya cos X. Ingat, koefisiennya tidak kita perhatikan. Kemudian, fungsi yang ketiga, cos X. Himpunan dari UC-nya, fungsi itu sendiri dan turunannya, sinus X. Ingat, koefisien dan konstanta tidak kita perhatikan. Nah, jadi ada 3 himpunan fungsi UC karena dari suku non-homogen memuat 3 fungsi. Tapi kita perhatikan himpunan S2 dan S3 itu sama, jadi kita memilih salah satu saja. Sehingga S1-nya himpunan UC yang pertama tadi ada X kuadrat, X, dan 1 diperoleh dari turunan dari fungsi yang pertama. Kemudian himpunan yang kedua sinus X dan cosinus X. Tapi ingat, tadi di YC itu C1 kali C2X. Di sini di sini memuat X. Sehingga dari S1 di sini tidak boleh memuat X. Berarti minimal harus memuat X kuadrat. Nah, agar tidak memuat X, berarti kan yang paling kecil ini harus dikalikan dengan X kuadrat. Maka, karena YC-nya tadi memuat X pangkat 1, maka S1-nya kita kalikan dengan X kuadrat. Agar himpunan fungsi dari fungsi yang pertama atau S1 tidak memuat X. Kalau dikalikan X pangkat 1, nanti yang ini masih memuat X kan? Maka biar tidak memuat X, maka harus dikalikan dengan X kuadrat, sehingga S1 kita beri nama S1 aksen, jadi himpunannya X pangkat 4, X pangkat 3, X kuadrat. Kemudian kalau yang kedua, S2 tadi, sinus X dan cos X. Coba kita perhatikan, di UC kita punya C3 sin X, C4 cos X. Sama kan? Nah, kalau begitu harus dikalikan dengan X pangkat 1. Agar tidak sama atau agar YC dan YP itu saling bebas linear fungsinya. Maka ini dikalikan dengan X sehingga menjadi S2 aksen. S2 aksennya X kali sin X dan X cos X.
Dari fungsi UC X kuadrat kita memperoleh S1 aksen ini memuat 3 fungsi. Dari S2 sinus ataupun kosinus kita memperoleh himpunan fungsi UC-nya X sin X, X cos X. Maka YP-nya kombinasi dari 1, 2, 3, 4, 5. 5 fungsi. Maka YP-nya A X pangkat 4 plus B X pangkat 3 plus C X kuadrat plus D X sin X plus E X cos X. Ini. Kemudian sudah kita peroleh YP, kita turunkan sebanyak 4 kali karena di soal itu ordernya 4. Nanti kalian cek hasilnya sendiri. Turunan pertamanya ini, turunan keduanya ini, turunan ketiganya ini turunan keempat. Nah, turunan pertama, kedua, ketiga, keempat kita substitusi ke soal. Yang diperlukan hanya turunan keempat ditambah turunan kedua sama dengan suku non homogen itu ya. Jadi kita tuliskan di halaman terpisah. Ini turunan keempat ditambah turunan kedua sama dengan suku non homogen. Kita menyamakan koefisien kedua ruas. Ini ya. Coba dari sini. X sin X ini yang sama plus ini bisa kita coret. Kemudian yang sama EX cos X ini juga ada EX cos X. Hilang ya karena sama. Saling menghilangkan mengkanselasi. Nah, sehingga tinggal kita punya 24A ditambah 2C sama dengan 0. Kemudian 12A, koefisien dari X kuadrat kan di ruas kanan. Ini 12A sama dengan 3. Kemudian 6B sama dengan 0. Di ruas kanan tidak ada. Setelah itu negatif 4D ditambah 2D. Negatif 2D sama dengan negatif 2 karena sama-sama cos X. Kemudian yang belum, E-nya 4E sin X dengan min 2E sin X. Berarti tinggal 2E sin X sama dengan negatif 2 sama dengan 4 sin X. Jadi 2E sama dengan 4. Dari sini kita dapatkan yang pertama ini A-nya 1/4. Kalau A sama dengan 1/4, maka kita bisa memperoleh C. 1/4 dari 24, 6 ya. Jadi 6 sama dengan negatif 2C. Dari sini C sama dengan negatif 3. Dari ini B sama dengan 0. Dari persamaan negatif 2D sama dengan negatif 2, maka D-nya 1. Dari 2E sama dengan 4, maka E-nya 2. Dari sini ternyata diperoleh YP-nya tadi kan A plus X pangkat 4 plus B X pangkat 3 plus C X pangkat 2 plus D X sin X plus EX cos X. Jadi ini A, B-nya 0, ini C, ini D, ini E. Jadi YP-nya 1/4 X pangkat 4 min 3X kuadrat plus X sin X plus 2X cos X. Sehingga Y-nya YC tambah YP. Ini YC tambah ini YP. Begitu. Itu soal yang rumit. Nah, mudah-mudahan kalau kalian sudah paham dengan soal yang rumit, kalian lebih paham dengan soal yang lebih mudah. Oke, selanjutnya kalian bisa berlatih sendiri soal latihan yang sudah Ibu share di materi minggu lalu. Untuk selanjutnya, sebenarnya ini pertemuan selanjutnya mengenai Cauchy-Euler
yaitu bagaimana penyelesaiannya jika PD linearnya memuat koefisien parameter atau variabel. Jadi suku homogennya itu bukan koefisien tetapi sudah parameter atau koefisien, bukan konstanta lagi. Kalau yang ini kan PD linear dari suku homogen itu koefisiennya kan konstanta. Nanti selanjutnya kita menentukan PD linear tapi koefisiennya itu merupakan variabel. Nah, untuk menyelesaikan itu, maka yang berbeda apa? YC-nya. YC-nya tidak bisa kita bentuk menjadi persamaan karakteristik seperti yang sudah kita bahas, tapi ada cara lagi menggunakan persamaan Cauchy-Euler begitu. Oke, selamat melanjutkan.